Gimana gurunya kecamatan nih? Apa dibuat tadi sudah? Kacamata gugur. Udahlah. Plus tahu bisa dimutur sakuni. Gugur. Itu ada plus kah? 150, 175. Titis ya. Maka dibuat titis lo. Sampai nomor berapa? Plus. So kau melihat tuh ya. Tak gugur di motor. Bah, mana? Kenal lah. Yang dua kah? Nah, mana? Nah, ada kawan. Bagaimana? Tagugur. Bisa tagugur tuh. Kawajan bagaimana? Ini 200 nih. Bismillah. Ya. Halaman cocok mana? Kau aja. 588. Halaman 588. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamam likulli sulam ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwah kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila arwah kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila arwah kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila arwah Sayyid Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Madani summa ila arwah Khalifati Syekhina wa jaddina Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila arwah Abdul Samad Syekh Abdul Samad Al-Panimani summa ila arwah Ustadzina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwah walidina masyayikhina وصلهم وفروعهم بأن الله توشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويمد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعظمهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حج المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة لحظة النبي صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان معجزاته صلى الله عليه وسلم وآياته الدالة على صدقه. Ini suatu pasal pada menyatakan segala mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alamat yang menunjukkan atas benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna man syahada ahwalahu wa akhlaqahu sallallahu alaihi wasallam wa asga ila sama'i akhbarihi al-mustamilati ala ma nukila anhu alima anna al-awwalina wal akhirina ya'jizuna an amsalha." وأن ذلك لا يتصور إلا أن يكون من الوحي والتنزيل وكان جلب الأعرابي يرى وجهه الكريم ويقول والله ما هذا وجه كذاب فذو البصيرة
yakfihi dzalika dalalatan ala sidqih wa nubuwatih wa nahnu nuridu ba'da ma zahara ala yadihi min kharqil adat. Ini tentang mukjizat dan kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketahui olehmu bahwasanya barang siapa hadir melihat akan segala kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perangainya dan segala mukjizatnya dan mendengar ia yang hadir tadi kepada barang yang dinukil daripadanya itu, niscaya mengetahui ia akan bahwa orang yang dahulu dan orang yang kemudian itu lemah daripada seumpama yang demikian itu mukjizat dan kejujuran dan kebenaran Nabi. Kadakawa namanya mainnya maksudnya itulah nang dahulu apun nang terakhir. Jadi jelas nang hadir menyaksikan kelakuan Nabi dan mukjizat itu jelas para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Dan bahwa yang demikian itu mukjizat atau yang kejujurnya Rasulullah tiada tasawur, tiada bisa tergambar lah. Kada kau dibayangkan pada akal melainkan bahwa adalah ia daripada wahyu Allah. Jelas sudah. Karena semua apa yang terjadi pada Rasulullah itu wahyu Allah. Sekecil apapun itu pasti wahyu dari Allah, bukan dari kehendak Nabi. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti apa dalam Al-Quran berjilbab itu orang mengadakan budaya Arab, itu terang-terangan mendustakan Al-Quran. Ada kalau nak itu pinanya orang-orang sebagian nih, nang kada mau makai, umum kada kawato menyerah aja, tapi jangan sampai dipedahkan budaya itu kafir orang itu memedahkan budaya Arab. Ayo. Mun kada kau melaksanakan kada usah mendapatkan budaya Arab, berarti mendapatkan yang dikatakan Al-Quran itu kada bujur. Nah, maka orangnya pintar benar juga, alim benar juga, karena lebaran pikiran itulah. Jadi kalau sudah Rasulullah mengatakan atau mensabdakan, tidak ada yang dari nafsu beliau, tapi semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan wasitah Jibril, perantaraan Jibril alaihissalam. Yang langsung itu kan sembahyang 5 waktu aja, yang Nabi yang lain semua dari Jibril semua. Itu artinya betapa pentingnya salat itu kita diperhatikan. Karena Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk memberikan hadiah yang besar adalah salat 5 waktu. Dan adalah orang yang sekurang-kurang akalnya daripada orang Arab Badui melihat ia akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan berkata ia orang Arab tadi, demi Allah bukan muka ini muka orang yang dusta. Orang Arab nggak tapi paham tuh. Orang Arab Badui kan kayak itu kalau. Tapi ini sudah kawa merasakan dalam perasaan pandangannya itu. Bahwa orangnya kadada tanda-tanda yang berdusta itu kadada. Maka orang yang mempunyai basirah, pandangan hati, yang berakal, itu memadai yang demikian itu akan dia sebagai dalil yang menunjukkan atas benar Nabi SAW dan benar keadaannya Nabi itu. Benar keadaannya itu Nabi yang diutus. Mursal artinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami Al-Imamul Ghazali Ta'ala akan mendatangkan setengah mukjizat yang zahir atas tangan Nabi SAW daripada yang menyalahi segala adab. Paminha annahu ansyaqal qamaru bimakkata lamma sa'alathu Quraisyun dzalik. Lamma sa'alathu Quraisyun dzalika wa at'aman nafara al-kasira minat ta'am al-yasir fi manzili Jabir radhiyallahu anhu wa fi manzili Abi Talhata radhiyallahu anhu wa yaumal handaq wa naba'al ma'u min baini asabihi fashariba al-askaru kulluhum wa hum utashun wa tawadda'u min qadahin sagirin
dhaqa'an ayyabsuta sallallahu alaihi wasallam yadah wa amsalu zalika kasirun wal basiru la yatawaqqafu imanuhu ala zalik. Artinya maka setengah daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bahwa dibelah baginya bulan pada negeri Mekah. Ketika meminta akan dia Nabi oleh orang Quraisy akan yang demikian itu. Artinya nak membuktikan sebagai seorang Nabi adalah lalu minta apa? Dibelah bulan. Turun. Jatuh kada percaya juga Abu Jahal. Padahal akannya sihir pulang. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu memberi makan akan orang yang amat banyak daripada makanan yang sedikit sekali di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Ampun rumah takutan benar. Nah, kada cukup ya kada? Khawatir. Dan terjadi sekali di rumah Abi Talhah radhiyallahu anhu. Dan sekali daripada hari menggali handak, yaitu 80 orang memakan daripada makanan 4 mud tepung syair dan 1 anak kambing yang kecil. Itu waktu perang handak itu kan menggali apa parit. Nah, itu atas saran sahabat Salman Al-Farisi. 4 mud tepung syair yaitu 4 liter gitulah. Nah, orangnya ada 80. Ya pikirkan dah. Dan sekali lebih dari 8 orang memakan daripada beberapa roti syair yang ditanggung oleh Anas radhiyallahu di dalam tangannya yang dibawa. Dan sekali beberapa tentara Nabi alaihissalam memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh anak perempuan Bashir di dalam tangannya. Maka memakan sekalian mereka itu hingga kenyang mereka itu daripada memakan yang demikian itu kurma. Dan lebih bagi mereka itu yang tiada termakan. Masih labihan. Itu mukjizat Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu terbit mata air daripada selang-selang antara jari Nabi SAW. Nah, salah jari Nabi kita nih. Keluar banyu. Maka meminum daripadanya air itu oleh sekalian askar tentara yang bersama-sama dengan Nabi SAW itu, padahal mereka itu sangat dahaga, haus benar, dan mengambil air sembahyang mereka itu baudu di situ ya juga, nang keluar dari celah-celah telunjuk Nabi tadi daripada mangkuk yang kecil yang picik daripada bahwa menghamparkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghampirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tangannya di dalamnya mangkuk itu. Jadi terus keluar banyak. Nah, itu diantara mukjizat. Dan seumpama yang demikian itu beberapa banyak daripada mukjizat Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang mempunyai akal yang melihat dengan mata hatinya, maka yaitu tiada terhenti imannya dengan membenarkan keadaan yang demikian itu. Luar biasa lah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu menumpahkan Nabi SAW akan bekas air sembahyangnya pada tempat mata air yang telah kering airnya pada negeri Tabuk, daerah Tabuk lah. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak.
maka meminum daripadanya beberapa ribu tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga puas dahaga sekaliannya itu. Nah. Dan lagi adalah Nabi SAW menumpahkan akan bekas air sembahyang di dalam perigi yang kering airnya pada tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripadanya 1.500 orang hingga puas dahaga sekaliannya itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu menyuruh ia akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi bekal akan 400 orang yang berkendaraan dengan kurma yang sedikit. Sekira-kira perhimpunannya seperti bekas duduk satu unta. Perhimpunan kurmanya. Nah, sedangkan 400. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu melontar Nabi SAW dengan segenggam pasir akan beberapa tentara orang kafir hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat yaitu firman Allah Ta'ala. Nah ini perang Badar, inilah perang Badar. Dalam surah Anfal ayat 17 yang awal kalimatnya falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita walakinnahu rama. Ini kalau turun ayat ini ketika sahabat-sahabat ini kan sudah menang kembali dari perang Badar itu kembali, lalu di situ bepanderannya para sahabat nang manang nih. Wa kanal wahidu qatalta minhum kaza aja. Artinya aku membunuh kayak ini nah. Aku membunuh begini. Ada yang lain asar tuh kaja, aku menahan begini. Turun ayat. Jadi ada merasa bangga. Palamma ibtakharal muslimun, manakala orang muslim itu merasa bangga dengan kemenangan itu. Karenanya merasa ingin membunuh itu nah. Maka Allah mengajarkan fa'allamahum al-adaba. Itu tafsirnya lah. Merasainya. Jadi itu dari dahulu sudah. Bila berhasil itu merasa seorang. Itu sahabat. Turun ayat ini jar Allah Ta'ala kada ikam membunuh tuh. Falam taqtuluhum. Bukan ikam membunuh. Walakin nallaha katalahum. Aku jar Allah Ta'ala membunuh tuh kada ikam kada. Ikam itu kelihatannya benar. Ya Ta'ala ikam. Aku membunuh. Hakikatnya lah. Ini ayatnya nih. Merasa bangga dengan menangnya. Padahal malaikat memang pada saat itu kan umat Islam jumlahnya 313. Sedangkan musuh ribuan. Menang. Lalu ada perasaan bangga. Nah, itu sahabat tuh lah merasa bangga tuh. Turun ayat. Melajari supaya jangan mengaku seorang. Nah. Ini ujung ayatnya, pertengahan ayat yang disebut sini. Padahal sudah dikisahkan mukjizat Rasulullah dengan segenggam pasir akan beberapa tentara orang kafir hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat, tatkala kejadian itu turun ayat firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinnal harama. Jadi ini di tengah ayat nang ujungnya ya falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita. Artinya bukan engkau ya Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar itu, tetapi Allah Ta'ala yang melontar. Ini jelas benar. Kada kita nang begawi itu kada kita hakikatnya. Berdiri, rukuk, sujud, bangkit kada kita. Allah nang memperlakukan kita. Ini ayatnya. Jadi jangan mengaku kita. Bila mengaku kita, ya nah kayak para sahabat tuh ditegur Allah Ta'ala. Fa'allamahumul adaba. Maka turun ayat mengajarkan adab, jangan mengaku. Nah ini jelas benar ayatnya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu
yaitu menangis batang korma yang kering yang dibuat oleh Nabi SAW mimbar untuk ia membaca khutbah padanya. Itu maulah mimbar bahasa. Nah, nangisnya. Ayo. Pohon kurma tuh nang tancak didudukin Nabi khutbah, kada dipakai lagi menangis, Nabi mendengar. Ayo, kayu aja rindunya luar biasa wan Nabi. Kayak apa kita sebagai umatnya? Artinya itu apa? Apa yang sudah kita ketahui sunnahnya, mudah-mudahan diberi syafaat kita kaum mengikuti. Kayu nang kada bisi. Kayu mati, lawas sudah mati. Ditatak nah. Diduduki sidin situ. Khutbah. Kemudian membuat Nabi SAW mimbar yang lain daripadanya nang tadi, batang korma tadi. Dan ditinggalkan oleh Nabi SAW membaca khutbah padanya. Maka lalu ia menangis dan hingga mendengar akan tangisan itu oleh segala sahabat. Bukan Nabi aja, sahabat mendengar. Menangis. Seperti suara unta. Maka memaluk akan dia oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu diam ia. Si anu tadi. Pohon kurma tadi dipalok sidin. Ampih nyar ampih. Nah, luar biasa lah. Itu mukjizat sidin. Banyak mukjizat. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwa menghabarkan yang gaib-gaib. Yaitu menghabarkan bahwasanya adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu karena fitnah pada ketika ia jadi khalifah. Sudah tahu Nabi, ya Nabi sahabatku ini ada dua yang mati terbunuh. Sudah tahu Sidin. Cucu Sidin tuh ceger dibunuh, tahu juga Sidin sudah. Nah, ujiannya lah, ujian Nabi kita tuh dari pihak keluarga. Maka lalu dibunuh oleh orang akan dia Sayyidina Utsman. Maka terjadi kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kejadiannya. Seperti yang dihabarkannya itu adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dibunuh orang akan dia. Walaupun asbabnya tuh politik jobang lah. Artinya kepemimpinan. Ya kayak itu ada sebabnya di belakang. Kalau Abu Bakar kan meninggal sidin karena diracuni. Nah, padahal dokter racun tuh tahu. Tak imbai kan dokter racun tuh memakan. Kada ingat ngarannya Harisah siapalah nang dokter nang ahli itu nah. Sidin tahu tapi tak makan berdua dan tak imbai meninggalnya hari itu juga. Wan dokter tuh. Jadi kalau awak tuh kada ada jaminan. Nah, Nabi tuh awak sin kada ada jaminan juga. Nang dijamin apa? Tidak melakukan dosa, tidak bisa dihentikan dakwah sidin dan kadakawa dibu. Itu jaminan Allah. Itu maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi awak sidin sakit juga, lempari orang batu macam-macam. Karena racun sidin beberapa kali kan, karena racun. Karena seher. Seher ya juga. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu menghabarkan ia bahwa adalah seorang laki-laki yang pergi perang sambil itu mati ia, maka adalah ia daripada orang yang masuk neraka. Nah, nang berjihad tapi masuk neraka. Maka nyata seorang laki-laki itu kemudiannya membunuh ia akan dirinya di dalam perang Sabil itu. Kenapa kisahnya orangnya jadi terkena luka. Orang nang ini asalnya orangnya hebat lah. Hebat. Mengaku hebat istilahnya tuh nah. Jagau lah bahasa gitu. Kenapa luka? Karena lalu kada sanggup menyandang luka tuh nah kesakitan. Bunuh seorang. Itu sebabnya jadi masuk
neraka. Padahal di zaman sahabat kesel itu kan nang orang luar biasa dah keimanannya asalnya tuh. Nah, ini karena tadi gambarannya karena keimanan. Nah, karena keimanan. Akhirnya membunuh ia akan dirinya sendiri karena kalau sanggup menyandang kesakitan tuh. Karena sebelum perang ia tuh kan mengaku orang yang hebat. Ngaku tuh Pang jadi salah. Ngaku tuh aja. Dan setengah daripada mujizat Nabi SAW itu yaitu menghabarkan ia akan mati Raja Habasyi yang bernama An-Najasyi pada hari matinya itu. Dipadahkan Nabi sudah. Maka lalu sembahyang Nabi SAW serta sahabat akan jenazahnya itu dengan sembahyang gaib di dalam negeri Madinah. Padahal mati Najasyi itu di dalam negeri Habasyah. Masuk Islam. Dan setengah daripada mujizat Nabi SAW itu yaitu menghabarkan ia bahwa Al-Aswad Al-Anasi Al-Kazzab akan dibunuh oleh orang pada malam dibunuh akan dia padahal ia di negeri Yaman yang bernama San'a dan menghabarkan Nabi SAW akan nama orang yang membunuh akan dia. Dia berakan sidin juga. Padahal jaraknya jauh benar loh. Mun orang nang beriman kada bingung lah itu, ya kada. Sebab orang kan dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Nyenang bingung tuh Abu Jahal, Abu Lahab tuh bingung karena memandang Rasulullah tuh manusia biasa, itu salahnya. Abu Bakar kada kayak itu. Abu Bakar nang dipandang orang nang menjadikan nabi adalah Allah. Dan setengah daripada mujizat Nabi SAW itu yaitu datang kepadanya unta. Padahal mengadukan ia akan halnya unta ini mengadu keadaan unta. Dan adalah yang demikian itu di hadapan beberapa sahabat Nabi SAW. Ayo unta mengadu. Nabi paham. Ya, Nabi Sulaiman tahu tarus kalau bahasa. Nabi itu olahan Nabi Sulaiman. Nah, apa aja Nabi Daud harap kalau suara tapi dapat fitnah umatnya. Nabi kita tuh ada kalau dikisahkan tapi kan dapat fitnah. Ada dapat fitnah. Nabi Daud membaca 400 matinya di majelis. Sudah kita baca semalam. Artinya dapat fitnah. Dan setengah daripada mujizat Nabi SAW itu yaitu adalah ia memanggil akan 2 pohon kayu, maka datang keduanya itu kepadanya Nabi. Padahal keduanya berhimpun di hadapan Nabi SAW, kemudian menyuruh Nabi SAW akan keduanya pohon itu bercerai. Maka pergi keduanya itu, padahal ia bercerai-cerai keduanya berpisah. Kayak bebatis sajalah. Itu masih banyak yang ada percaya on Nabi pada saat itu. Nah. Karena kada petunjuk. Tapi semuanya hikmah itulah. Hikmah. Nah. Kalau nyampe Islam berataan kada ada pejuang. Ya kalau kada ada nama syahid. Itu hikmahnya. Neraka sudah diulah pada hulu. Iyalah. Nah itu hikmah ngarannya. Jadi kada terlalu bingung kita. Cuma kita berharap mudahan kita jangan ke sana. Nang artinya ikut Rasulullah aja tuh nah. Karena sudah diciptakan oleh Allah dalam surah apa? At-Tagabun kah? Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Nah, ini kita bersyukur. Kita diciptakan di golongan orang yang beriman. Mereka diciptakan dari orang kafir, ya buahnya itu sudah. Tapi bingung lagi kita sudah dicipta Allah nang itu. Nerakanya sudah juga, surganya sudah. Jadi kita nang beriman ya, berpaham-paham, jangan mampir dulu ke neraka. Ini kan disebut dalam belajar tarikh itu apa? Al-mu'minul asi. Orang beriman yang ketujuh masih maksiat aja ketujuh.
Kada saat bertobat matinya lalu singgah dahulu. Nah, bila habis dosanya di situ dibakar, hanyar keluar. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu adalah seseorang daripada Yahudi telah meracuni akan Nabi. Maka memakan Nabi SAW akan suatu yang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabatnya. Maka matilah sahabatnya. Mati sahabat. Kada taguh sahabat. Racun. Maka mati sahabatnya pada ketika itu juga. Dan sejahtera Nabi SAW dan adalah Nabi SAW hidup kemudian daripada memakan racun itu 4 tahun. Makanya Sidin ceritanya kan ada masih di rakungan Sidin tuh ketika wafat tuh bekas racun ceritanya. Jadi racun tuh mulai zaman Nabi juga sudah. Jadi nang mewarisi nang zaman ini itu tuh bang diwarisinya. Nang mewarisi racun tuh. Orang Yahudi ampun kawian karena dengki dengan Rasulullah. Sampai kan? Hah? Ya. Sedikit lagi tamat. Ayo sudah kita. Oh panjang lagi lah. Sekali pertemuan lagi insyaallah. Nah itulah mukjizat Nabi. Tapi mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Quran. Yang kedua Isra dan Mi'raj. Nah itu yang paling. Kalau mukjizat bubuhannya kisah aja lagi. Nah itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi tentang mukjizat Rasulullah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diperkuat iman dengan berkat mengetahui mukjizat-mukjizat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد